Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Febriana Dewi Melania dengan NIM 1801530055, mata kuliah Machine Learning kelompok B1. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan proyek pengganti UAS Machine Learning mengenai algoritma clustering. Nah, langsung aja kita bahas. Nah, clustering atau clusterisasi adalah metode pengelompokan data yang dimana merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok, sehingga data dalam satu cluster itu memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Nah, cluster ini termasuk ke dalam metode unsupervised learning. Nah, selanjutnya ada manfaat clustering. Nah, clustering itu merupakan metode segmentasi yang sangat berguna dalam memprediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Ini misalnya contohnya tuh segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zona wilayah. Nah, identifikasi objek dalam berbagai bidang itu seperti computer vision dan image processing. Nah, selanjutnya ada metode clustering. Yang pertama itu ada hierarki clustering, di mana data itu dikelompokkan melalui satu bagan yang berupa hierarki yang terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap literasinya, maupun pembagian dari seluruh dataset ke dalam cluster. Nah, contoh metode clustering hierarki itu antara lain single linkage, complete linkage, everything linkage, every group linkage. Nah, selanjutnya ada non-hierarchy clustering, di mana data ini dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Nah, setiap cluster ini memiliki titik pusat cluster atau sering biasa disebut centroid. Dan secara umum itu metode ini tuh memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak atau dissimilarity dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Nah, kalau contoh dari metode Partition non-hierarchy clustering itu adalah K-means, fuzzy K-means, mixture modeling. Nah, selanjutnya ada konsep dasar dari clustering. Nah, hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelasnya. Nah, kesamaan yang dimaksud itu merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua buah objek, di mana nilai kesamaan antar dua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan tuh memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, tipe data dalam clustering. Nah, tadi kan kualitas hasil clustering itu kan sangat bergantung pada metode yang dipakai. Nah, dalam clustering ini dikenal 4 tipe data. Yang pertama itu ada variabel berskala interval, lalu ada variabel biner, lalu ada variabel nominal, lalu ada variabel ordinal dan rasio. Nah, selanjutnya ada contoh metode clustering yaitu algoritma K-means, di mana algoritma K-means ini merupakan salah satu metode dari clustering non-hierarki yang bertujuan mengelompokkan data N atau N itu ke dalam kelompok K atau kelompok yang memiliki karakteristik. Nah, langsung aja kita implementasikan clustering ke dalam Kaggle. Nah, selanjutnya kita langsung aja mengimplementasi clustering ke dalam Kaggle. Nah, langkah yang pertama itu adalah mengimport library yang kita butuhkan.
Nah, yang pertama ini ada import matplotlib, di mana library ini tuh digunakan untuk membuat grafik sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Lalu di sini ada import numpy, di mana numpy itu digunakan untuk kebutuhan scientific. Lalu untuk pandas ini tuh untuk library yang digunakan untuk memanipulasi data, seperti membuat tabel, mengubah dimensi data, dan mengecek data. Lalu ada sklearn di sini, itu library yang digunakan untuk berbagi metode dan algoritma yang digunakan dalam machine learning. Nah, di sini kita menggunakan metode k-means di dalam sklearn-nya. Nah, ini library yang kita gunakan pada clustering kali ini. Nah, selanjutnya ini kita run. Selanjutnya kita menyiapkan dataset. Nah, di sini kita ada variabel siswa. Di mana di dalamnya itu terdapat dua direktori case, yaitu tinggi dan berat dengan data dengan nilainya ini, lalu beratnya dengan nilai ini. Lalu kita di sini menampilkan data dari dataset. Nah, ini siswa data PD Namega, ini tuh sebagai siswa ini sebagai variabel untuk menyimpan data frame dari siswa. Lalu siswa data ini menampilkan dataset dari siswa. Lalu kita running. Lalu akan muncul tabel seperti ini yang berisi tinggi dan berat. Nah, selanjutnya kita mengkonversikan ke data array. Nah, di sini kita konversikan data siswa ke dalam bentuk array agar bisa dilakukan pengolahan penggunaan k-means dengan perintah ini xnp array siswa data dengan np. Lalu kita running. Nah, berikut tampilan dari array datasetnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu menampilkan data dalam bentuk scatter plot. Nah, kita running. Nah, di sini PLT scatter plot ini digunakan untuk posisi dari grafiknya. Lalu PLT X label ini digunakan penamaan pada label sumbu X, di mana sumbu X ini tuh sebagai tinggi badan dan sumbu Y itu adalah berat badan. Lalu PLT title itu pemberian nama pada grafiknya, yaitu grafik data siswa. Untuk PLT show ini untuk menampilkan grafik atau scatter plot ini. Lalu selanjutnya yang ketiga ada penggunaan library k-means. Nah, di sini kita menggunakan metode klasifikasi, lalu mengaktifkan k-means dengan jumlah k sama dengan 0. Lalu kita jalankan. Nah, di sini artinya k-means sudah kita aktifkan dan siap untuk digunakan. Lalu selanjutnya di sini ini menampilkan nilai centroid yang di-generate oleh algoritma dengan pindah seperti ini. Nah, kita lihat ini ada 2 titik centroid dari proses k-means yang kita lakukan tadi. Nah, selanjutnya ini menampilkan label data point. Lalu kita tampilkan dengan perintah print. Print ini digunakan untuk menampilkan dari mode labelnya. Nah, ini tuh menampilkan hasil data dari data point hasil clusteringnya. Nah, jadi data ini itu tuh merupakan clustering ke-1, dan data ini sampai sini itu tuh merupakan
atau masuk ke dalam klaster 0. Nah, langkah selanjutnya yang terakhir ada menampilkan output. Nah, di sini kita memvisualisasikan data yang telah diklasterisasikan. Nah, di sini terdapat grafik yang menunjukkan sudah terjadi dua klaster dari data siswa dan yang kita miliki, yaitu klaster berwarna ungu dan klaster berwarna merah nih. Untuk tabelnya atau perintahnya itu sama kayak seperti tadi. Lalu di sini kita memvisualisasikan data yang telah diklasterisasikan, lalu juga menampilkan sentroidnya. Lalu kita running dengan perintah seperti ini. Lalu kita running. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini menampilkan sentroidnya. Nah, ini di sini ini sudah terdapat klaster ungu dan merah, dan titik sentroidnya ini berwarna hitam. Nah, demikian kita sudah berhasil melakukan klasterisasi terhadap data siswa. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat saya maupun perbuatan. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.